Kita masuk ke bahasan yang keempat, multiple page dan navigasi web. Ya. Multiple page itu maksudnya halamannya lebih dari satu. Kita baru bicara satu halaman, halaman tipografi, halaman marquee, itu aja. Ya. Nah, kita masuk ke halaman yang lebih dari satu, multiple, ya. Dan bagaimana menavigasi web. Jadi di web itu nggak ada yang namanya diketik di atas, ya. Atau kita klik 2 kali nama filenya, itu nggak ada. Kalau sudah di web itu nggak ada. Nggak pernah kita terjadi misalnya mau ngakses Google tuh diklik 2 kali file tertentu sehingga membuka Google, nggak ada. Yang ada apa? Kita buka browser, kita ketik dulu alamatnya, enter. Setelah itu kita nggak ngetik lagi di atas, kecuali memang khusus kita nyari sesuatu di atas, di URL-nya maksud saya, ya. Itu nggak perlu lagi. Konsep itu yang kita mau jelaskan di bagian yang keempat ini, ya. Konsepnya ini sudah saya sampaikan kemarin. Jadi dari halaman 1 bisa lari ke halaman 2, bisa lari ke halaman 3, atau bolak-balik lagi, ya. Atau bisa keluar sama sekali, atau di dalam dokumen itu sendiri, ya, seperti itu apa namanya gambarannya, ya. Nah, pindah halaman web, pindah antar halaman. Jadi filenya beda nih. Ada file 1, file 2, file 3. Di situ saya masukkan ada nama latihannya hyperlink. Hyperlink, kemudian hyperlink 1 dan hyperlink 2 dan hyperlink 3. Ya. Nah, konsepnya menggunakan hyperlink atau tautan yang kalau diklik dia akan menuju ke objek tertentu atau ke halaman tertentu atau ke file tertentu. Ya. Yang diklik itu wujudnya bisa teks, bisa gambar, atau yang lain-lain, atau objek tertentu bisa. Yang itu kalau diklik dia ngarah ke file tertentu. Kayak gitu, ya. Interaksinya menggunakan tag A. A itu anchor, ya. Kalau gambarnya jangkar, maksudnya link itu, ya, menautkan. Link itu kalau bahasa kita taut, diambil dari fungsi dari jangkar anchor. Jangkar kapal itu fungsinya buat mengait, menaut. Ya, jadi pakai tag A namanya ditambah dengan atribut href. Ya, href ini adalah file atau bagian yang akan dituju, dituliskannya di situ. Nah, link ini bisa digunakan untuk link lokal. Jadi pindah bagian aja dalam satu buah file, pindah bagian bisa. Atau pindah ke file lain, tapi masih di dalam webnya kita. Atau eksternal, misalnya membuka alamat yang lain, misalnya klik di sini akan kebuka Google, klik di sini akan kebuka website Steamik misalnya kayak gitu, atau website yang mana, itu namanya eksternal, ya. Kalau dia lokal, ya, konsepnya tadi mengakses di halaman itu sendiri, tapi ke bagian tengah, ke bagian bawah, balik lagi ke atas, ke tengah lagi, seperti itu di satu file, ya. Nah, supaya itu bisa berfungsi, perlu diidentifikasi, dikasih identitas bagian-bagian di dalam HTML itu, ya, dengan atribut menggunakan tag A tetap, ya, tapi ada atribut namanya, atributnya bernama name, yang itu kita kasih nama apa, ya, seperti ini, ya. Misalnya nih A name, ini sebagai identitas, sebagai pengenal, nanti ini bagian apa namanya, dikasih nama di sini atas. Nah, nanti jadi pada saat kita ngeklik sebuah link yang mau menuju ke situ, itu tinggal kita sebutkan atas. Nggak ada isinya ini di sini, ya, langsung ditutup seperti ini hanya identifikasi aja. Ya, posisinya di mana meletakkannya? Di bagian atas dari bagian yang mau kita tuju. Nah, kemudian bentuk penulisannya dalam HTML, format dan target link. Ada target di sini, ya. Ini A ini adalah tagnya. Satu buah atribut href ini yang menjadi tujuannya, yang mau dibuka nanti yang mana, apakah dia lokal, internal atau eksternal. Kemudian ada target. Target ini adalah perilakunya ketika membuka sebuah link. Ya. Halaman itu nanti akan dibuka di mana? Ada 5 pilihan di situ. Kalau tidak di set, targetnya itu nggak ada, ya, nggak dimasukkan lah targetnya, maka dia akan dibuka di dirinya sendiri, di jendela itu sendiri, di tab itu sendiri.
Ya, kemudian situ ada title. Title itu nanti akan memunculkan semacam tooltips ya. Jadi kalau linknya itu nanti akan menampilkan garis. Kalau mouse-nya kita taruh di situ, nanti akan muncul seperti balon, sebutannya balon ya. Tooltips muncul di situ, tulisannya seperti ini. Ini link. Ya. Yang jadi link yang mana? Text link. Yang jadi linknya text link. Ya, jadi ada A ditutup dengan /A. Kalau kita pengen linknya itu kalau diklik kebuka di tab baru atau di jendela baru, buka browser baru, maka ditambahkan targetnya _blank. Ya, itu dia akan buka tab baru. Kalau dia self, dia akan dibuka di tab yang sama. Nah, ini sama dengan tidak di set. Jadi kalau targetnya itu nggak diatur sama sekali, dihapus saja, target sama dengannya itu dihapus semua, maka otomatis di tab itu sendiri dia buka. Kemudian kalau di parent, ya, kalau di parent dia akan membuka ini dalam bentuk frame. Frame ini belum kita bahas, minggu depan baru dibahas. Ya, ada parent, nanti ada child-nya. Ya, kemudian ada top di bagian atas. Atau bisa juga menggunakan nama frame langsung. Nanti ya, ini penjelasannya kalau kita sudah masuk ke bagian frame. Frame itu memanggil file HTML lain ke dalam sebuah file HTML. Gitu. Ini dibuka pada frame yang sesuai dengan namanya. Jadi kalau misalnya dibuka di kanan, ya akan kebuka di kanan dia. Contoh yang hyperlink. Silahkan di ini dulu filenya. Saya jelasin. Ya. Ada 3 buah link di bagian atas, ya. File yang dituju ini ahref latihan mendatar hyperlink mendatar 2. Di situ ada hyperlink ada 3 ya. Ada hyperlink 2 dan hyperlink 3. Itu masing-masing satu file. Yang sedang dibuka ini, yang sedang saya perlihatkan ini kode untuk latihan hyperlink. Ini yang utamanya sini. Akan memunculkan 3 buah link. Ya. Pertama seperti ini tulisannya, yang jadi linknya ya, buka halaman kedua, tulisannya itu ada garis bawahnya. Kalau ada garis bawah, kemudian mouse-nya ditaruh, jangan diklik dulu, atau berubah bentuk menjadi gambar pointer tangan, maka itu tandanya link. Ada lagi link yang kedua, buka halaman ketiga. Lihat di sini yang diakses apa? Latihan hyperlink 3 filenya. Nah, yang ketiga, tulisannya buka banghaji.com. Nah, ini eksternal. Ini website yang di luar sistem kita. Nah, kayak gitu ya. Mau Google di situ terserah, Steamik terserah, silahkan. Halaman kedua ini masih internal. Halaman 2 dan halaman 3 masih internal. Ya. Di halaman ini latihan hyperlink HTML ini saya terapkan link lokal. Ya, kalau dilihat di sini ada aname atas. Nah, sampai sini. Terus ada isinya, ada judulnya, ini BR-BR-nya, ini maksudnya supaya panjang halamannya, gitu ya, enternya banyak. Nah, di sini coba perhatikan, ada link di bagian atas ini, di bagian apa ya namanya, section lah istilahnya ya. Ini section atas ini ada link, tulisannya di sini ahrefnya pagar bawah, ya, tulisannya pindah ke bawah atau ke tengah, ahref tengah. Nah, ini adalah nama dari ini, name. Artinya apa? Di kode bawah itu ada yang dikasih nama aname sama dengan tengah, aname sama dengan bawah. Seperti itu ya. Saya lanjutkan kodenya. Nah, ini ada tengah. Namanya tengah. Oke ya. Tapi cara manggilnya pakai tanda pagar. Ini sama dicontohkan. Ini warnanya beda nih. Pakai style color ya. Nah, ini ada ahref pagar bawah. Artinya yang akan dituju ke sini nih, ke baris 25. Kalau link ini nanti diklik, dia akan membuka yang bawah ini. Pindah ke bawah, pindah ke atas. Yang bawah, section bawah, ini ahref tengah, pagar gitu ya. Ahref atas. Nah, seperti ini contohnya.
Saya contohkan yang satu ini dulu. Nah, tampilannya. Hyperlink. Ini kodenya ya. Ini kalau dijalankan. Oke, supaya kelihatan mantap tuh kayak gini ya. Nah, ini nggak saya klik dulu yang dua. Saya mau membuktikan latihan hyperlinknya saja. Yang lokal. Ya. Kalau kita scroll, ini ada judul bagian atas ya. Ini ada kosong, ini BR tadi banyak banget ya. Ini judul bagian tengah, kosong lagi. Baru judul bagian bawah. Nah, di setiap section ini ada linknya. Ini link internal, link lokal, sorry ya, link lokal. Kalau saya klik pindah ke bawah, seperti ini, dia ke bawah. Ininya scrollnya ini sudah ke bawah. Ya, kemudian saya klik pindah ke tengah dia. Filenya tetap nih, latihan hyperlink HTML. Ya, saya pindah ke atas, klik ke atas, tampilnya atas. Dari atas saya pindah ke tengah, gitu ya. Ke bawah, dari tengah ke bawah. Dari bawah langsung ke atas, lewat yang tengahnya. Ini namanya link lokal. Belum saya praktekkan yang ini. Oke ya. Nanti harus agak cepat itu. Mengkonversi coding dari PDF. Ini nggak kerasa nih, nanti bisa jam 12. Baru 3 nih filenya nih. Ya. Dari 10 ya. Nah, sekarang link yang kedua. Tadi kan link yang pertama, ini internal nih. Dia akan membuka latihan hyperlink 2 dan 3. Nah, ini halaman jadi targetnya ada latihan hyperlink 2 HTML dan latihan hyperlink 3 HTML. Isinya seperti ini. Di hyperlink 2 itu ada link menuju ke hyperlink yang utama tadi dan ke yang ketiga. Di sini ya. Terus yang hyperlink 3 itu kembali ke yang 2 dan kembali ke yang pertama. Ini codingnya. Kalau saya jalankan, saya eksekusi ini, saya klik buka halaman 2, saya klik. Kebukanya di halaman 2. Ini nama filenya hyperlink 2. Ada link di sini, kembali ke halaman pertama. Saya nggak ke situ dulu, saya balik ke halaman ketiga. Tapi sebelum diklik, tolong diperhatikan. Ini dia. Oke. Halaman ketiga ya. Nih, masuk ke halaman ketiga, diklik halaman 3. Kebuka ini adalah halaman ketiga. Di sini latihan hyperlink 3. Jadi benar yang diakses. Nah, tapi kalau kita perhatikan codingnya di halaman ketiga ini, di sini ada rep ya. Latihan hyperlink 2. Jadi di halaman 3 balik ke halaman 2. Tapi ada tambahan di sini, target. Nah, targetnya underscore blank. Sedangkan yang ke yang pertama nggak ada, hanya href aja sampai ke nama link HTML, selesai. Di sini aja bedanya 1 ya. Saya balik dulu ke yang pertama. Saya buka yang kedua. Pindah ke yang pertama. Balik lagi ya, normal nih. Saya buka yang ketiga. Pindah ke yang pertama, normal. Nah, sekarang saya buktikan yang ini. Nah, tadi buka halaman yang kedua, itu ada targetnya blank. Nah, perhatikan ya. Kalau saya klik seperti ini, maka dia akan membuka tab baru. Nah, itu yang dimaksud dengan ini tadi. Targetnya blank, artinya dibuka di tab baru.
Yang kita bahas ini konsepnya, bekal untuk menuju akhirat, bekal untuk menuju semester 4, 5, 6. Jangan sampai menyesal. Penyesalan datangnya belakangan. Begitu masuk semester 4, ketemu saya lagi. Ya. Kenapa kemarin nggak bener-bener ya? Karena dasarnya ini. Oke, seperti itu ya. Itu pembuktiannya. Nah, jadi kalau dia pakai blank, targetnya akan dia dibuka di jendela baru. Seperti itu. Nah, satu lagi belum ya? Ini. Halaman pertama. Nah, ini ada eksternal. Ini alamatnya langsung ke blog saya. Ini sudah di luar dari sistemnya kita. Tadi lokal masih di dalam file. Internal masih di dalam folder. Kayak gitulah ya. Masih di punya kita. Kalau eksternal itu sudah keluar dia. Nah, contohnya seperti ini. Saya nggak punya koneksi internet ya, nggak saya koneksikan. Ini tampilannya nanti paling not found ya. Kalau saya klik ya. Nah, no internet. Ini sudah keluar nih, karena website yang diakses alamatnya ini. Di luar dari sistem kita sudah. Nah, seperti itu ya. Terus, bagian yang kedua dari multiple page, yaitu navigasi web. Navigasinya menggunakan link. Tadi ya, pakai AA. Jadi kalau kita lihat kayak Google, hasil pencariannya kita klik, judulnya itu pakai A semua. Ya, buka website yang mana aja. Ya, download misalnya. Download itu kita klik, itu A. Href. Nah, sekarang baru tahu konsepnya, ya kan? Selama ini taunya download aja. Nah, konsep navigasi web itu sama menggunakan A. Katakanlah seperti ini tampilannya. Ada sebuah website, kita bikin tampilan seperti ini. Ada menu 1, menu 2, menu 3. Kadang-kadang bisa di sebelah kiri, bisa juga kadang-kadang di atas ini ya. Nih, di atas ini biasanya ada juga yang pakai menu di atas. Menu itu sama aja dengan link. Ya, cuman dia kalau menu yang ada klik drop down ke bawah yang seperti itu karena diubah tampilannya. Aslinya link juga tetap pakai Href semua. Tahu kita kan sampai ke dalam dasarnya. Terbentuknya itu semua kita udah paham. Itu pakai A. Kalau dia ada tebal, ada sebelahnya tipis, pakai B, udah tahu. Ya, di Word kan digunakan, di blok, klik huruf B gitu kan, untuk bold atau Ctrl B, kan sama aja konsep. Bold juga, kalau I, italic, miring, kan? Kalau U, underline, garis bawah, udah tahu. Nanti lihat teks web, warnanya beda, pakai font color tuh, pakai style colornya apa, kan tahu sudah. Dari situ kita bisa menganalisis orang menggunakan apa, bisa. Nggak tahu. Itu teksnya kok bisa pindah-pindah, bergeser kanan kiri, udah tahu pakai marquee. Jadi orang nggak bisa nipu. Rasanya, ini nggak bisa nih, ini belajarnya susah nih, harus 2 tahun belajar. Nggak sampai. Kalau 2 tahun itu levelnya level mahir. Ya. Kalau kita sekedar tahu aja ini, pakai ini, pakai itu, bisa. Nah, contohnya untuk navigasi web sama menggunakan hyperlink. Bedanya, linknya itu diubah bentuknya. Ada yang diganti, kalau tadi saya contohkan, ini pakai teks. Bisa nggak yang ini diganti gambar aja? Bisa. Masukin gambar, nanti gambarnya itu dimasukkan di antara A. Ya. Ini Href kan, sampai
ini slash A nih ketinggalan nih, silahkan ditambahkan slash A. Penutupnya ini slash A seperti ini. Ketinggalan itu. Tambahin ya. Ini sama. Ini slash A. Karena A-nya di sini, penutupnya slash A. Nah, saya ketinggalan itu. Ya, ini juga sama. Bagian bawah. Yang penutupnya ya. Ini penutup seperti ini. Ini ada A, ada slash A tutupnya. Sama. Itu ketinggalan slash-nya. Oke. Saya lihat untuk yang halaman hyperlink 2 dan 3. Jangan-jangan lupa juga saya. Sama lupa nih. Tutupnya slash A. Slash A gitu ya. Hyperlink 3, hyperlink 2 ternyata sama. Slash. Oke, sudah. Oke, seperti ini ada link teks bentuknya. Diganti dengan gambar bisa nggak? Bisa. Jadi, misalnya buka halaman pertama ini jangan pakai teks ini, pakai gambar. Maka yang saya blok ini diganti dengan tag menampilkan gambar. Jadi gambar itu nanti akan menjadi sebuah link yang kalau diklik akan mengarah ke apa yang dituju di dalam href ini. Seperti itu. Nah, sama dengan tampilan ini. Tampilan ini nanti kalau kita masuk ke CSS Framework, bukan hanya teks seperti itu, bisa kita bentuk jadi tombol. Nah, seperti itu ya. Jadi konsepnya sama aja, kita nggak perlu tes yang ini, nggak perlu kita ngoding. Kalau diklik menu 1 akan kebuka di tengah sini. Klik menu 2, kebukanya di sini juga. Sama dengan yang ketiga, dan seterusnya kalau ada link-link lain. Sampai sini, nggak ada yang tanya kan? Linknya jalan, klik bisa pindah-pindah. Ya. Nanti semuanya sampai ke belakang jadi A. Saya contohin ya. Misalnya gini, saya ke latihan hyperlink ya, yang hyperlink. Ini kan ada link terakhir ya, atau atas. Nih, pindah ke atas. Tampilannya yang ini nih. Pertama. Saya mau ngubah yang terakhir ini. Nih, yang ini ya. Saya mau ubah. Gimana kalau saya lupa nutup? Ini, sini ya. Misalnya di sini ada teks lagi ya. Ini teks tambahan baru saja. Misalnya gitu ya. Kalau saya save, tampilannya seperti ini. Nah, ini teks tambahan baru saja. Saya ulang lagi penjelasan saya tadi yang sebelumnya di tipografi. Ini saya enter, berapapun saya enter. Segini ya. Kalau saya simpan, saya refresh tampilannya, dia tetap di sebelah kanan. Kalau mau ada enternya, pakai BR. Oke, saya taruh di sini. Nah, saya lupa nih. Ini ada A, href atas. Saya lupa tutupnya, nggak ada ini. Kayak gini ya. Nah, saya save. Saya refresh tampilannya. Harusnya teksnya cuma ini aja yang link. Saya refresh sampai ke bawah. Jadi link semua. Linknya ini saya tebalkan. Di sininya pakai B. Tapi tutupnya lupa. Harusnya yang tebal tuh hanya sampai sini aja. Contohin dulu lah. Oke. Nah, yang tebal hanya pindah ke atas. Tapi saya lupa. Simpan, refresh. Semuanya jadi tebal sampai ke bawah. Jadi kalau lihat ada tulisan orang gitu ya, kok janggal rasanya, kok tiba-tiba ke bawahnya semuanya tebal. Itu kemungkinan besar lupa tutup pintu.
Itu ya. Jadi kalau dia lupa ketinggalan, seperti itu kejadiannya. Bahaya nggak itu? Nggak. Cuman jadi aneh aja. Semuanya jadi link gitu. Ada lagi? Pertanyaan?